Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nama Tuhan, selamat hari Minggu. Saya juga mengucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menyaksikan live streaming. Saya ucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua bersuka cita, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah dan memuliakan Dia, Raja di atas segala raja. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Kau telah selamatkan jiwa kami ya Bapa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian gunaikan sembah ku berikan bagimu
terambil dari firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Mari kita bersama-sama menyatakan dengan iman kita firman Tuhan ini. Yohanes 13 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Dia Allah yang mati dan bangkit buat kita. Amin. Dia mati bagimu, Dia mati
Bagi jemaat yang rindu untuk menabur persembahan, baik persembahan perpuluhan mingguan, bisa menyerahkannya kepada bendahara di tempat ini, Ibu Lilis Setiawati, atau juga bisa lewat transfer lewat rekening BCA ke nomor 357-063-2000 GBI Haleluya Banjarnegara. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita, sebentar kita akan menaikkan doa syafaat kita. Baik, mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita menaikkan doa syafaat kita pada hari ini. Bapak Surgawi, sungguh mengucap syukur buat kesempatan hari ini ketika kami boleh memperingati kebangkitan-Mu, menyatakan bahwa Engkau Allah dan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Maka kami bersyukur cita di hadapan Kau. Kami hari ini bersepakat terus menopang untuk setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan hamba-Mu Bapak Robin Ali Abraham sebagai Ketua BPH GPI, Bapak Gideon Rusli sebagai Ketua BPD Jateng dan DIY. Kami juga menopang kehidupan gembala-gembala kami ya Tuhan, gembala pembina yang ada di Jakarta Bapak Insinyur Niko Nyotara Harjo, Gembala pembina kami yang ada di Purwokerto Bapak Rupi Dirgantara, dan Gembala sidang di tempat ini Bapak Jonathan Sunar. Kami menyerahkan setiap kehidupan mereka, keluarga mereka Tuhan, bahkan pelayanan mereka dalam kasih karunia-Mu Tuhan, dalam perlindungan yang sempurna ya Bapa. Dalam Engkau yang menaungi kehidupan setiap mereka Tuhan, dengan kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memakai kehidupan hamba-hamba-Mu untuk boleh melakukan setiap apa yang Tuhan percayakan, mempersiapkan gereja Tuhan menjadi umat yang layak bagi Engkau. Maka Tuhan biarlah pengurapan yang baru Tuhan terus Kau nyatakan atas kehidupan hamba-hamba-Mu. Berkati dengan hikmat pewahyuan yang daripada Tuhan. Terus nyatakan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan, otoritas surgawi yang menyertai setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, bahkan setiap jemaat yang mereka layani Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, itu semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan di Banjarnegara. Kami percaya bahwa Engkau melawat setiap kehidupan anak-anak-Mu, dari anak-anak, remaja pemuda, keluarga-keluarga Tuhan. Kami percaya semua dalam perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan mereka dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya melalui kuasa kebangkitan Tuhan, kami setiap umat-Mu Tuhan boleh mengalami kebangkitan rohani kami. Kami boleh bersama-sama Tuhan percaya bahwa ketika Engkau ada dalam kehidupan kami Tuhan, maka kami akan terus berpengharapan pada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk setiap kehidupan rohani umat Tuhan di tempat ini. Baik apapun yang mereka alami Tuhan hari-hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau terus membawa kehidupan kami untuk masuk dalam dimensi Allah. Kami percaya Tuhan dimensi yang baru sedang Engkau nyatakan atas kehidupan umat Tuhan. Maka Tuhan biarlah jiwa demi jiwa Tuhan terus hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan, lebih lagi mengandalkan-Mu dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam setiap kegiatan ibadah kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak melewatkan lawatan-Mu, jamahan-Mu atas umat-Mu. Terima kasih Bapak di surga. Dan kami juga bersepakat Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Bapak. Kami berkati bangsa ini Tuhan dengan kasih-Mu. Dalam kuasa kebangkitan Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami, supaya boleh mengalami kebangkitan Tuhan, dipulihkan Tuhan dari segala apa yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Ketika bangsa ini sedang mengalami pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan, inilah waktunya untuk membangkitkan negeri kami, bangsa kami, supaya kami boleh kembali bangkit Tuhan. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami.
Tuhan, Engkau memberkati setiap jiwa-jiwa yang hari-hari ini Tuhan sedang mengalami ketakutan, kegelisahan. Kami percaya ketika Engkau bangkit menyatakan kuasa-Mu, maka Tuhan ada kuasa kemuliaan bagi jiwa-jiwa bangsa ini Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin Tuhan. Jajaran kabinet yang ada, bahkan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka Tuhan boleh beroleh kekuatan yang daripada Tuhan untuk mereka terus membawa bangsa ini masuk dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Berikan mereka Tuhan rotak-rotakan Tuhan dan kebijakan yang daripada Engkau dalam mengatasi segala persoalan bangsa ini. Dan biarlah Tuhan, kami percaya kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami juga berdoa untuk kota kami Banjarnegara Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Biar Engkau yang bertata berdaulat atas kota ini ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau terus memberkati Banjarnegara Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa yang ada baik di desa maupun di kota boleh mengalami damai sejahtera Allah, boleh mengalami sukacita. Karena kami percaya Engkau melawat kota kami Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala wabah penyakit yang menular ini Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa di kota kami boleh mengalami ketenangan, boleh mengalami damai sejahtera. Dan kami percaya pemerintahan kami juga Engkau berkati ya Tuhan. Berkati Pak Bupati dan Wakil Bupati, bahkan jajaran pemerintahan yang ada dari tingkat kabupaten, kecamatan, bahkan dari tingkat desa sekalipun Tuhan. Engkau memberkati mereka. Kami percaya Engkau terus tunjukkan jalan-jalan, Engkau terus tunjukkan tuntunan-Mu Tuhan, untuk boleh memberkati kota Banjarnegara untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan berkati setiap umat Tuhan dimanapun berada. Berkati gereja-gereja-Mu Tuhan di kota ini, supaya kami boleh bersatu hati menyerukan nama Tuhan. Dan kami percaya itulah awal daripada pemulihan untuk kota ini. Terima kasih Bapak Surga, kami bersyukur buat kesempatan hari ini ketika kami boleh mengingat kembali akan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Maka biarlah kami percaya kami akan terus dimampukan untuk boleh berjalan dalam tuntunan dan kehendak-Mu. Bapak, jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam urapan-Mu Tuhan atas umat-Mu dimanapun berada. Melimpah-limpah sehingga kami boleh mengerti setiap apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam urapan dari tempat yang maha tinggi sempurna atas kehidupan hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kuasa otoritas-Mu dinyatakan ketika firman-Mu disampaikan, maka kuasanya akan nyata dan berkuasa atas setiap kehidupan umat Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur buat ibadah hari ini karena kami tahu Engkau hadir dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kegelapan berlindung
Shalom. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah dalam ibadah online pada saat ini. Saya senang dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya setiap kita dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Amin. Dan saat ini saya ingin mengucapkan selamat Paskah. Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Paskah adalah hari yang sangat sentral dari iman Kristen, karena semua orang mati dikuburkan, tetapi Tuhan Yesus dia mati dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Bahkan dia naik ke surga dan dia akan datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itulah hari ini kita bersama-sama belajar mendengarkan kabar sukacita tentang kuasa kebangkitan Kristus. Kita lihat dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Kristus yang bangkit ada 3 hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Yang pertama, dalam kebangkitan Kristus ada jawaban atas persoalan. Sama-sama bilang, ada jawaban atas persoalan. Para wanita pada minggu itu pagi-pagi benar firman Tuhan berkata datang ke kubur untuk memberikan rempah-rempah dan meminyaki mayat Tuhan Yesus.
Tetapi mereka mengalami persoalan, mereka mengalami masalah yang sulit, mereka mengalami masalah yang besar, yang rumit untuk diatasi, yaitu bahwa batu yang begitu besar itu menghalangi, yang menutupi kuburan Tuhan Yesus, di mana Yesus diletakkan. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa walaupun mereka menghadapi persoalan kesulitan, menghadapi masalah, tetap mereka melangkah dengan iman. Pagi-pagi mereka keluar untuk menuju ke kubur Yesus dengan iman. Alkitab mencatat dalam ayat yang keempat berkata, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Di sini kita melihat bahwa di dalam Kristus yang bangkit ada jawaban atas persoalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini dunia sedang mengalami begitu banyak persoalan, mengalami masalah, bahwa dunia di mana dampak dari COVID-19 bukan hanya dunia, tetapi sampai ke Indonesia, bahkan sampai di mana tempat kita tinggal. Semua orang punya masalah, semuanya punya persoalan, punya masalah dalam kehidupan kita. Tetapi bersama dengan Yesus yang bangkit, kita dapat diatasi. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh memberikan pertanyaan bahwa kenapa pintu yang begitu besar terguling sehingga kuburnya menjadi terbuka, tujuannya bukan oleh karena supaya Yesus pergi keluar, karena memang Tuhan Yesus sudah memakai tubuh kemuliaan. Jadi kalau seandainya batu masih tertutup pun, bahwa Yesus bisa keluar. Tetapi ada tujuan yang luar biasa. Bukan supaya Yesus bisa keluar dari kubur, tetapi karena Yesus sudah mengalami tubuh kemuliaan, tetapi supaya wanita ini dan murid-muridnya bisa masuk ke dalam dan melihat kubur itu sudah kosong, sehingga mereka boleh menemukan jawaban atas persoalan bahwa Yesus sanggup memberikan kemenangan apapun yang sedang kita alami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama adalah Yesus. Kebangkitan, kuasa kebangkitan Yesus dalam setiap persoalan masalah kehidupan kita, bahwa ada jawaban. Yang kedua dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam berkata, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, Ia ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakan kepadanya kepada kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, bahwa kebangkitan Kristus ada pengharapan yang mengalahkan ketakutan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya wanita ini takut kepada orang Yahudi, takut kepada prajurit yang berjaga di dekat kuburan, yang berjaga-jaga, bahkan takut kepada malaikat ketika menampakkan diri. Dikatakan jangan takut. Dalam firman Tuhan ada pengharapan, saudaraku. Karena itu bahwa ada pujian berkata, pujian boleh menguatkan kita. Pujian yang sering kali kita nyanyikan, bahwa Dia hidup. Karena bersama dengan Tuhan ada pengharapan
yang mengalahkan ketakutan, yang mengalami di hari-hari kita mengalami ketakutan. Lagunya yang sering kita pujikan, naikkan adalah sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudara, kita percaya bahwa ada pengharapan yang mengalahkan ketakutan. Ketakutan yang besar bagi manusia. Orang hari ini sedang merasa ketakutan. Dengan adanya pandemi COVID-19, orang takut mati. Karena memang kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan, yang terbesar dalam kehidupan manusia. Karena setelah mati orang tidak tahu akan pergi kemana. Tetapi di dalam Yesus, bahwa Dia yang memberikan janji kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita. Ketika kita meninggal, mati, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Yang kedua, orang yang takut miskin. Orang takut kenapa? Takut menderita. Dan ada orang yang takut rugi dalam kehidupannya. Dan hari-hari saudaraku yang di situ Tuhan, jangan takut. Bersama dengan Tuhan ada pengharapan. Bahkan pengharapan yang mengalahkan ketakutan. Yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang 8 berkata, di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 7 sampai ayat yang 8. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya. Yesus memberikan pesan kepada kita semua. Memberikan tugas untuk menceritakan kabar baik kepada semua orang. Yesus memberikan pesan, Yesus memberikan tugas kepada kita, yaitu supaya kabar baik ini diberitakan kepada semua orang. Dan murid-muridnya, mereka melakukan tugas itu oleh karena mengasihi Tuhan. Berarti kita yang telah memperoleh keselamatan, kita nggak boleh egois. Kita yang telah menerima keselamatan dari Tuhan, keselamatan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi mari kita memberitakan kepada semua orang. Kalau kita telah menerima anugerah, kita telah menerima keselamatan dari Tuhan, jangan keselamatan kita nikmati untuk sendiri. Itulah orang-orang yang egois. Tetapi mari dalam kehidupan kita mau berbagi kepada orang. Banyak hal cara untuk kita menyatakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan hari-hari ini gereja Tuhan dipanggil, dipilih, itu diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu mari kita lihat di sekeliling kita, ada orang-orang yang hari-hari ini perlu kabar baik, perlu kabar sukacita. Karena dengan perbuatan baik kita, bahwa kasih Allah itu nampak nyata kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang mereka membutuhkan. Dan hari-hari ini kita waktunya bahwa bangsa kita, negara kita, dan kota kita, dengan adanya Fabah hari-hari ini, banyak orang yang kesusahan, dan gereja waktunya kita menjadi berkat, supaya melalui kehidupan kita, kasih Tuhan boleh sampai kepada mereka. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi pegangan hidup dalam kehidupan kita, karena Yesus telah bangkit. Yesus hidup dan kebangkitannya memberikan hidup kepada kita, dan kita harus menyampaikan kepada semua orang kuasa kebangkitan Kristus
dinikmati oleh kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami tahu bahwa hari ini kami boleh bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di seluruh dunia, bahwa kami boleh bersama-sama merayakan, bersuka cita, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Karena 2000 tahun yang lalu lebih, bahwa ada suatu pribadi, yaitu Yesus telah lahir ke dunia ini, yang rela menderita, bahkan saya mati di atas kayu salib. Dan bahkan Yesus pada hari yang ketiga, dia bangkit, membuktikan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Dan maka tidak sia-sia iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena semua orang mati, semua orang dikuburkan, tetapi Yesus mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu membuktikan bahwa Yesus berkuasa. Dan kuasa kebangkitan Kristus itulah yang hari ini menjadi kekuatan bagi kami, bahwa dalam Tuhan setiap persoalan ada jawaban. Terima kasih Bapa. Dan bahkan kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun berada, baik yang di rumah-rumah, dimanapun berada saat ini. Pandanglah kepada Yesus, pandanglah kepada Tuhan, karena Dia telah bangkit, Dia telah mengalahkan maut, Dia membuktikan Allah. Dan percayalah kepada Tuhan, dan percaya kepada Bapa. Engkau tidak jangan lagi takut dan khawatir akan hidupmu, karena hidup bersama dengan Tuhan ada masa depan yang cerah, yang cemerlang bersama dengan Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati setiap kami semuanya. Dan kami percaya kami boleh bersuka cita. Bahkan di kesempatan pagi hari juga Tuhan, kami berdoa buat kota kami, berdoa untuk bangsa kami, berdoa buat setiap jiwa-jiwa Tuhan, setiap orang-orang yang mungkin mereka sedang mengalami sakit oleh karena terindikasi virus COVID-19 ya Tuhan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Baru keluarganya juga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang ekstra yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa dan seruan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Kami keluarga besar GBI Haleluya mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.